aku belajar banget untuk meningkatkan rasa tanggung jawabku, karena tentunya akan ada perbedaan ya teman-teman ketika kita memiliki tanggung jawab di kuliah dan juga di dunia kerja profesional. Dan aku sangat belajar untuk bisa meningkatkan kemampuanku tersebut. Dan juga kita belajar untuk bisa agile dengan segala perubahan yang ada, baik itu untuk dunia pekerjaan ataupun diterapkan di kegiatan kita sehari-hari. Jadi meningkatkan agility itu juga aku pelajari banget selama aku di Filipina. Di ASC kita nanti ditugaskan untuk memberikan tes-tes gitu ke orang-orang. Nah, oleh sebab itu sudah pasti kita akan berinteraksi dengan banyak-banyak orang, dan bahkan mungkin orang-orang itu bukan orang-orang yang kita kenal, mungkin itu orang-orang yang lebih tua, lebih muda, atau lain sebagainya. Tapi dari melakukan dan memberikan tes secara langsung dan mendapatkan kesempatan tersebut, saya pun juga menjadi lebih berani gitu. Saya lebih berani, lebih semangat, dan lebih percaya diri untuk memimpin gitu pembicaraan, pembawaan tes, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang pun itu aku juga lebih bagus gitu ya berbicaranya, karena ya saya mendapatkan pengalaman secara langsung, dan itu juga menjadi skill baru yang saya dapat gitu ya dari mengikuti QEP. Aku yang awalnya tidak percaya diri sama sekali berubah menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi. Kemudian terkait skill yang baru yang aku dapat selama magang di QEP adalah aku merupakan magang JERS divisi digital multimedia. Jadi aku bisa tahu nih bahwa sosial media pun memiliki fitur-fitur yang sangat menarik dan unik, seperti fitur scheduling dengan waktu dan jenis sosial media yang berbeda pula. Salah satu hal yang paling signifikan perubahannya menurut aku adalah kemampuan aku dalam mengambil power dan taking leadership gitu ya. Karena itu sebenarnya hal yang selama ini aku punya potensinya, cuman di QEP aku benar-benar diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan leadership aku, leadership abilities, dan membuat aku lebih berani dan lebih percaya diri lagi dari pilihan-pilihan yang aku ambil. Aku sebelumnya selalu kesulitan ya kalau untuk observing doang, aku orangnya lebih suka yang tipe ke lapangan. Jadi di QEP ini aku benar-benar belajar hal yang sebelumnya belum aku kuasain, yaitu ya staying behind the layar gitu ya kurang lebih. Satu hal yang paling utama adalah keterampilan public speakingku, dimana aku pas awal masuk QIP itu masih malu-malu dan takut buat menyampaikan opini aku ke banyak orang, dan berubah sekarang jadi lebih percaya diri buat menyuarakan opini aku ke banyak orang gitu. Dan itu semua aku dapetin dari QIP, sehingga aku bisa belajar tentang public speaking, gimana caranya menjadi seorang public speaker yang baik, dan juga aku sangat di-encourage buat mengimplementasikan itu di kegiatan-kegiatan QIP. Jadi aku semakin terlatih lah public speakingnya, dan aku yakin skill ini akan sangat bermanfaat bagi aku ke depannya. Ketika aku melakukan rotasi pekerjaan, di mana aku mencoba melakukan pekerjaan divisi lain seperti menjadi MC, menjadi fasilitator, serta menjadi petugas psikotes. Kalau di QEP itu kan kita diberi kesempatan untuk ketemu langsung sama klien, untuk terjun langsung ke lapangan ya. Nah di situ aku sempat second guessing my abilities at first, karena aku ngerasanya aku kurang percaya sama kompetensi yang ada pada diri aku ya. Cuman ya itu seperti yang aku bilang, dari semua hal yang udah aku pelajarin, dari semua training yang diberikan QEP dalam arahan dari Pak Eko ya, itu membantu aku banget untuk lebih percaya diri dan menguasai apa yang sedang aku kerjakan. Jadi momen-momen paling menegangkan pun bisa aku lewati dengan lancar. Bagaimana sih ketika kita menghadapi orang lain? Itu sudah jelas ya, karena kan nggak semua orang itu bagus dalam halnya menghadapi orang. Tapi ya gimana pun, eventually pasti emang harus lah gitu kita semua berinteraksi, dan tenang saja, yang pasti tarik nafas dalam-dalam dan percaya diri dengan apa yang kamu sudah tahu untuk disampaikan dan kemampuan kamu sendiri. Jadi hal yang menegangkan pun akhirnya juga menjadi hal yang normal-normal saja. Saat jadi MC SNSD dan juga host IG Live, dimana kedua hal ini nggak pernah aku lakuin sebelumnya sama sekali. Jadi ya ini pertama kali pasti tegang dan panik banget, karena
ya harus ngomong di depan banyak orang dan juga berupa strangers gitu. Tapi ternyata setelah aku lakuin, semuanya tuh oke-oke aja dan lancar-lancar aja, bahkan feedback dari orang lain pun baik-baik aja. Jadi sebenarnya kedua hal itu unlocking new experiences for me dan berupa milestone karena nggak pernah ngelakuin sebelumnya, dan juga mengasah public speakingku lebih jauh lagi sih supaya bisa mungkin kedepannya jadi MC lagi ataupun host lagi gitu. Mungkin ketika aku diberikan tanggung jawab untuk menjadi lead interviewer kepada salah satu klien kita yang cukup besar ya, dan di situ aku belajar untuk bisa tampil dengan profesional walaupun aku masih sebagai inter, tapi tentunya klien nggak mengetahui hal tersebut ya, tapi aku berusaha untuk bisa tampil profesional dan juga mendalami apa sih yang perlu ditanyakan dengan lebih dalam proses interviewnya. Nah, itu merupakan proses yang cukup menegangkan buat aku pribadi. Maksimalin aja sih, mungkin emang kelihatannya nggak konvensional ya, banyak banget hal-hal yang kita harus lakuin di luar job desk kita, tapi kalian harus lihat itu dari perspektif baru. Menurut aku, anggap aja ini kesempatan kalian untuk bertumbuh, berkembang, dan belajar sebanyak-banyaknya, karena dijamin di platform lain, di institusi lain nggak akan pernah dapat kesempatan seluas yang QEP kasih ke kita. Dan yang pasti adalah juga saling membantu calon magang lainnya, karena jujur di dalam tempat ini kalian memang satu kelompok. Oleh sebab itu kerjasama dan komunikasi yang baik itu sangat penting. Biasa mulai dari melatih kepercayaan diri hingga kalian bisa meningkatkan keterampilan kalian. Coba keluarlah dari comfort zone kalian dan juga jangan takut untuk berbuat salah gitu ya. Belajarlah sebanyak-banyaknya di KIPI karena KIPI menyalurkan banyak banget ilmu dan juga pelajaran, mulai dari trainingnya ataupun saat kalian lagi melakukan kewajiban atau tugas kalian menjadi anak magang gitu. Lalu jangan pernah takut buat berbuat kesalahan karena wajar banget kan, kita masih baru masuk ke dunia kerja gitu ya. Terus kalau misalnya kalian lagi kebingungan, jangan pernah takut buat nanya ke atasan ataupun ke teman-teman kalian supaya nggak sesat di jalan gitu ya. Oke, itu aja sih. Good luck guys. Suatu komunitas yang baik. Ruang tumbuh ya. Penuh ilmu. Ladang ilmu. Wonderful dan mind-blowing.